Tahukah Anda, zakat bukan sekedar kewajiban, tapi bisa menjadi solusi nyata untuk mengentaskan masalah sosial di lingkungan sekitar. Halo sahabat Mata Rakyat, berikut informasi untuk Anda. Terus mendorong penguatan pengelolaan zakat berbasis masjid sebagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dan penyaluran zakat kali ini berlangsung di Bojongnangka, Kecamatan Kelapa II. Komisioner Basnas Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan ketenangan batin, kebahagiaan, serta mempererat kepedulian sosial. Sementara itu, Ketua UPZ Masjid Al-Ikhlas menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Penyaluran bantuan dilakukan melalui proses seleksi ketat, mulai dari usulan RT dan RW hingga survei langsung ke lapangan, guna memastikan zakat tepat sasaran kepada para mustahik. Program yang dijalankan meliputi bantuan kesehatan, pendidikan, hingga modal usaha bagi masyarakat. Bahkan, sejumlah penerima manfaat kini berhasil mengembangkan usaha kecil dengan dukungan seperti gerobak usaha dan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah pendistribusian zakat mal yang kita terima pada Ramadan 14 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kita sebagai UPZ Masjid Al-Ikhlas SK dari Basnas ini kewajiban untuk mendistribusikan pada hari ini. Nah, untuk 1 tahun ini kami menerima zakat mal total 32.900.000. Nah, kita bagikan kepada 3 asnaf, yaitu fakir miskin, fisabilillah, dan hamilin. Untuk fakir miskin total 20 penerima manfaat di wilayah warga jamaah RW 17, ya, khusus warga RW 17. Dengan untuk fisabilillah kita berikan kepada 11 fisabilillah, diantaranya fakir masjid, dan juga ustadz-ustadz yang mengisi di Masjid Al-Ikhlas. Salah satunya adalah Ustadz Asudin yang rutin memberikan kajian di Masjid Al-Ikhlas. Nah, itu program yang kita berikan di hari ini. Dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan atau seperti apa, Pak? Ada peningkatan. Di tahun kemarin zakat mal itu 24 juta. Ya, tahun ini ada peningkatan menjadi 32 juta. Jadi peningkatan ini sadar muzaki untuk berzakat di Masyarakat, karena mereka sudah melihat di tahun kemarin distribusinya jelas, tepat sasaran, kalian berikan survei, dan asnaf kita hati-hati sehingga tahun ini meningkat. Dari survei yang Bapak lakukan, dari tanggapan dari masyarakat sekitar Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, masyarakat sekitar terbantu sekali. Kenapa? Karena saya melihat fakta yang sebenarnya. Oke, kelihatan di Bonang ini rumahnya tembok, tapi faktanya ketika kami survei, ada yang bekerja jatuh sakit kena stroke, miskin, ada yang pengusaha sukses furniture besar ternyata bangkrut sakit-sakitan miskin. Ada yang dulunya usaha, ya tadi usaha, kemudian ada yang memang kondisinya sakit nggak bisa berbuat, ya tergantung dari obat, sehingga kita berikan bantuan obat karena tiap bulan obatnya ratusan ribu. Dengan pandemi mereka sangat terbantu sekali. Ada janda yang punya anak 2, tidak ada usaha, dia hanya sebagai pembantu ala kadarnya aja, kita bantu untuk biaya pendidikan anaknya sekolah di SD dan SMP. Nah, itu yang kita berikan. Jadi surveinya kita benar-benar satu-satu, ya. Kita ada survei, ada formnya, ada skor, itu dasar kita memberikan. Nah, kebetulan sini ada perwakilan dari kelurahan. Apa harapan yang bisa Bapak sampaikan, khususnya kegiatan Bapak yang sudah jalan kedua tahun, Pak? Ya, harapan saya dari pihak kelurahan merespon kegiatan riset ini, dan harapan kami pihak kelurahan bisa bekerjasama dengan UPZ untuk sosialisasi ke RW di Bojongnangka. Di sini nanti kemudian RW, paling tidak kalau RW di luar RW 17 melakukan kegiatan seperti ini, sehingga apa?
uang muzaki di RW tersebut, kita tampung, kita distribusikan ke warga di RW tersebut yang kategori mustahik. Saya yakin ada, nggak mungkin nggak ada. Seperti itu. Harapannya Pak Lurah memfasilitasi kami, sosialisasi, oke, sosialisasi, uang masuk kita distribusikan. Itu aja simpel, Pak. Baik Pak, untuk tadi perwakilan Pak Lurah, ini diwakili oleh Pak Abdullah Bawazir ya. Silakan Pak, tanggapannya Pak. Tadi saya dengar sedikit ada masukan tadi, bagus juga tuh Pak. Silakan Pak dijelasin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Lurah Bojong-Nangka dan keluarga Pak Lurah Bojong-Nangka. Tadi telah saya sampaikan di dalam sambutan saya bahwa saya berkeinginan UPJ ini bukan hanya di RW 17, tetapi berada di seluruh masjid dan musola yang ada di minimal di Kelurahan Bojong-Nangka, agar supaya nanti ke depannya kalau ini semuanya berjalan, saya yakin dan percaya keberkahan dan semuanya yang dari Allah datangnya, pahala ganjaran dari Allah ini akan mengalir ke seluruh warga Bojong-Nangka. Karena saya berharap tadi yang dikatakan juga oleh Komisioner Basnas bahwa UPJ di Aliklas ini supaya mengusulkan. Nah, tolong ditangkap nih keinginan tadi Pak Andi. Usulkan apa yang bisa diusulkan supaya mudah-mudahan di tahun ini bisa terrealisasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kelurahan Bojong-Nangka minimal di RW 17. Itu aja. Mudah-mudahan saya mengapresiasi dan kami siap memfasilitasi tempat untuk mengadakan pertemuan seluruh DKM yang ada di Kelurahan Bojong-Nangka untuk diberikan arahan, masukan tentang UPJ dan mendapatkan SK tersebut nantinya ke depannya. Supaya kita ke depan tidak menjadi yang namanya panitia zakat adalah bukan amilin. Nah ini supaya nanti ada pengertiannya. Supaya ke depannya kita menjadi warga yang penuh kebarokahan. Untuk itu mungkin ke depannya mungkin bisa dapat database mungkin Pak ya. Database data dari penerima itu Pak ya. Karena kan di Bonang udah cukup lama gitu. Mungkin dengan program ini jadi lebih baik. Mungkin tanggapannya Pak dari ulama kita nih Pak, bisa dikasih tanggapannya, masukannya Pak perihal dari ini Pak. Silakan Pak. Kekurangan kita kan di masyarakat itu kesadaran orang berzakat. Bukan tidak ada orang yang mau berzakat, kesadarannya kurang. Mungkin karena tidak hadirnya UPJ, mereka percaya sama satu juga kurang. Mudah-mudahan dengan lahirnya UPJ yang ada di Bonang, sehingga kesadaran orang-orang kaya untuk berzakat ada. Kenapa? Karena kalau memang zakat itu berjalan baik, maka ketimpangan di tengah-tengah masyarakat tidak ada. Insya Allah. Kenapa? Kenapa kalau masyarakat terlindungi oleh orang-orang kaya dengan zakatnya itu. Nah sekarang ini orang-orang kaya kan hartanya dibiayai sendiri, sehingga tidak menyalur kepada fakir miskin. Dengan ada UPJ maka insya Allah harta mereka akan tersalurkan kepada orang-orang masyarakat yang sakit ini, sehingga ketimpangan di masyarakat tidak ada. Akan muncul kedamaian yang ada kalau zakat ini berjalan tengah-tengah masyarakat kita. Ini barangkali yang kekurangan di kita ini, karena kesadaran masyarakat untuk berzakat tidak ada. Hanya bayar zakat fitrah doang, zakat malnya yang lebih besar nggak keluar. Padahal kan yang lebih besar itu zakat malnya, bukan zakat fitrahnya. Tapi yang ada di kita cuma zakat fitrah, bukan zakat mal. Seakan-akan masyarakat tidak sadar bahwa dia punya kewajiban membayar zakat, cuman wajib bayar zakat fitrah. Itu barangkali. Ya. Mungkin ada usulan Pak, upaya apa Pak supaya sosialisasi bisa diserap atau dipahami oleh masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Bojong-Nangka. Mungkin bisa tanggapi Pak atau Bapak pakai usulan apa? Jadi tentunya harapan sama dengan dari Pak Abdullah bahwa UPJ semakin berkembang, berjalan sehingga menggebrak semua masyarakat sehingga tahu kewajiban mereka dengan UPJ itu tadi. Jadi UPJ yang memberikan pengarahan, masukan kepada masyarakat yang wajib membayar zakat. Sehingga kesadaran akan semakin tumbuh dengan lahirnya UPJ. Mungkin tadi saya katakan bahwa kepercayaan masyarakat pun mungkin agak kurang karena tidak lahirnya UPJ yang ada. Mungkin teman Pak Abdullah untuk sosialisasi Pak. Saya berharap nanti setelah adanya sosialisasi dari Basnas tentang UPJ ini, kita akan menyatukan persepsi seluruh masjid, bahkan seluruh ustadz penceramah di hari Jumat. Nanti kita ngambil di satu titik hari Jumat, ustadz khotbahnya khusus masalah zakat mal. Jadi nanti di satu Jumat itu seluruh masjid yang ada di Bojong-Nangka ceramahnya itu. Tinggal nanti kita nunggu endingnya aja. Masa sudah baru kita bisa sosialisasikan kepada
para ustadz, para kiai, ketika khotbah Jumat sampaikan hanya ini, tidak lebih dari itu dulu. Supaya apa? Supaya lebih mengena kepada masyarakat yang langsung hadir ketika sedang sholat Jumat. Oke, siap. Oke, mungkin terakhir Pak dari Pak Panitia, Pak bisa pesan langsung dilihat dari video ini nanti untuk ke masyarakat Pak agar mau sama-sama bergotong royong membantu Pak. Silakan Pak. Ajakan. Oh iya, insya Allah kami pun dari pihak para asatid akan coba menghimbau kepada masyarakat tentang kewajiban zakat itu yang sekarang ini seolah tidak nyambung. Jadi akan digerakkan lagi, dihangatkan lagi. Kenapa? Karena seakan-akan yang para asatid itu berhenti dalam rangka menyampaikan tentang zakat, sekadar berinfak, tapi zakatnya tidak tersentuh. Seakan-akan cukup dengan infak. Padahal infak bukan zakat berbeda dengan infak. Infak itu tidak ada batasan, seberapa saja. Tapi kalau zakat ada batasan hitungannya. Maka ini barangkali kekurangan para asatid itu sendiri pun dalam rangka menyelesaikan tentang masalah zakat itu sendiri. Baik. Dari saya tambahin ya. Jadi untuk menindaklanjuti supaya program zakat ini menjadi kesadaran, ya sebenarnya tadi saya akan berkoordinasi dengan Pak Abdullah, Pak Lurah, kita dikoordinasi untuk sosialisasi ke RW. Nah, tadi saya undang RW 18 supaya menyaksikan bahwa OPZ Al-Ikhlas dan RW 18 sudah bergerak. Nah, harapannya nanti saya akan coba difasilitasi oleh Pak BPMK beberapa RW 18 atau RW sekitar yang mau dulu siapa nih. Karena dengan sosialisasi langsung kita bisa action. Karena kita ngumpulin RT, kita minta data masuk, kita langsung langsung survei. Jadi itu sehingga yang disampaikan Ustadz tadi bisa berjalan. Baik, itu aja. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih.